Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda. Marilah kita awali renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk hari baru ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sabdamu. Bukalah hati kami agar kami dapat senantiasa mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, anak-anak, dari Injil hari ini dapat kita renungkan, Yesus adalah gembala sejati bagi seluruh umat manusia. Hanya dalam dan bersama Yesuslah hidup kita selamat sebagai umat Kristiani. Kita adalah kawanan domba sejati Yesus. Dari kita dituntut untuk duduk, yakni
bersikap sebagai seorang murid yang memiliki kesiapsediaan hati untuk mendengar dan melaksanakan apa yang disabdakannya. Dalam semangat kemuridan, itulah kita dapat menjadi berkat bagi yang lain. Kita dapat bersyukur dan saling berbagi, sehingga tidak ada yang hidup bagi dirinya sendiri, atau yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Jika kita melihat sekeliling kita, tampak di sana jurang yang sedemikian lebar antara mereka yang berkecukupan dan yang mereka yang berkekurangan. Bahkan mungkin kita pun adalah salah satu yang ada di dalamnya. Situasi semacam ini tercipta karena banyak dari kita yang belum sungguh-sungguh hidup dan tampil sebagaimana yang diteladankan dan dikehendaki oleh Kristus, yakni bersedia duduk, mendengar, dan melaksanakan perintahnya. Dalam kisah mukjizat perbanyakan roti dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan bersyukur dan berbagi, maka hidup kita selalu dalam kelimpahan. Ya Bapa, ajarilah kami bersyukur dan berbagi dengan tulus ikhlas. Amin. Marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, berkatilah kami selalu dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Turunkanlah Roh Kudus-Mu di hati kami dan jiwa kami, agar kami senantiasa selalu menjalankan belas kasih-Mu kepadamu dan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kami dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal. Seluruh doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.